Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini menikmati pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari engkau renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Renungkan setiap perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Karena kasih Tuhan kami ada. Boleh nikmati kuasa pertolongan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah kami Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua berkat karena cinta kasih-Mu Tuhan, semua boleh karena kemurahan-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada kata yang kami bisa ucapkan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Sebelum kami masuk di ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan kelayakan dari Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kami boleh layak memasuki hadirat-Mu Tuhan.
di hadapan Tuhan. Karena salibmu jaminan surga ada dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
mujizat-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu Sebab itu, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Saat ini kami akan lebih lagi bersuka cita, menaikkan setiap pujian kami hanya kepada Engkau yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya.
karena Dia baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sambil kepala menaikkan tangan di samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik, Dia memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu, terus mendengar pujian kami, syukur kami hanya kepadamu. Sebab Engkau baik. Mari sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanmu, masmur dan keselamatanmu, yang menolong, Dia beri hidup. Kau yang berjaya.
karena Kau kasih. telah memberkati kami sepanjang kami memuji dan juga menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau tolong hamba-Mu yang menyampaikannya, juga telinga-telinga kami yang akan mendengarkannya. Tolong singkirkan kami dari roh-roh jahat, kuasa setan yang mau mengganggu kami ya Tuhan, dari kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kalau kita memang ada dua sapaan, tapi sapaan khas kalau saya buka masker saja. Kalau kita GPDI Pantai Kosta itu memang paling terkenal haleluya. Jadi kalau di Sulawesi Utara itu gubernur biasanya dia mesti ada shalom dan dia mesti serukan haleluya 3 kali. Yuk kita serukan dulu haleluya 3 kali ya, jemaat Tuhan di tempat ini. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Kita sama-sama bilang haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya puji Tuhan saudara. Kami juga sudah ada di hadapan saudara saat ini. Dengan beberapa waktu lalu kami pelayanan di Kediri tentunya saudara, dan dari tadi malam saya juga melayani di ibadah YMB. Saya duduk, saya rasa lemas sekali badannya. Dan begitu juga tadi saya terus di mobil karena masih rasa lemas, agak mual. Tapi setelah pas masuk, saya masuk pakai jas ini, ada jemaat bilang jadi kelihatan kayak dokter katanya. Wah, saya bilang saya bukan dokter, tahu-tahu masuk Pak Saudara Julius. Saya bilang yang dokter itu tuh. Ya kebenaran, saya langsung tanya, saya konsultasi, Yus, ini om begini lemes sekali, begitu cepat sekali saudara. Dia karena pengetahuan dia langsung lupa, malah minum saja Pokari atau itu apa namanya, hidrokoko lah, pokoknya air kelapa. Jadi saya minum itu dan saya rasa tadi langsung segar sudah. Oh berarti saya memang mungkin, saya nggak tahu nih kalau dokter bilang kekurangan apa saya nih. Elektrolit mungkin ya. Nah karena kelelahan, saya itu di Manado, saudara, itu hampir seminggu kami keliling-keliling, terus rapat sampai malam. Waduh, pulang dari sana kan kita Jumat saya sampai sini, Sabtu terus Minggu pelayanan di sini. Setelah itu Rabu kita sudah pergi ke Surabaya, di Pare saya melayani juga minggu 4 kali dari jam setengah 6 ya, setengah 6 pagi. Jadi setir mobil juga, jadi mungkin terlalu capek atau apa bagi saudara pulang. Makanya saya kemarin sebetulnya bergumul saudara. Kenapa? Karena ada teman-teman kami masih di Manado yang kami kan dari Komisi Pusat Pria Pantai Kosta, yang saya bilang satu waktu kami diutus ke beberapa daerah di seluruh Indonesia ini. Ada teman kami yang pergi ke Manado, dia pulang apa? Ya mungkin sudah waktunya saudara. Kemarin jadi saya lemas ngurus-ngurusin. Dia pulang sampai rumah katanya, tahu-tahu sudah tidak ada. Apa kelelahan juga atau apa? Tapi dia sudah waktunya Tuhan, sehingga saya mesti urus juga, sekalipun melalui via telepon suruh utus orang ke sana karena dia agak ke Sulawesi Barat ya, ke dalam sana. Ya, jadi saya sendiri berpikir, Tuhan, saya itu masih mau melayani ya gitu. Ya, oke saudara, demikian penyampaian saya ini, dan kita sekarang akan masuk pada pembacaan firman terlebih dahulu. Sebelum kita akan terima perjamuan kudus, saudara mari buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang keempat. Ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-12. Ya, sampai ayat yang ke-12. Mari kita bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Kita bergantian membacanya ya. Perikop di sana adalah Kain dan Habel, ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat
seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan bara di bumi. Amin. Sampai situ saja. Tuhan berkati. Silakan duduk. Di lantai bawah silakan duduk juga. Saudara, pagi hari ini, saudara, kita akan berbicara, saudara, mengenai dari perikop ini bagaimana persembahan Kain dan persembahan Habel. Dari kita melihat ayat-ayat ini, saudara, bahwa ada persembahan, tentu persembahan Habel, yang dimana persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ada persembahan yang dilakukan oleh Kain, justru adalah persembahan yang ternyata tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, sehingga dari kedua tokoh ini, saudara, kita akan belajar bagaimana mengenai persembahan, atau tema kita pagi hari ini, kita akan kasih tema mengenai persembahan. Tentu banyak tema-tema ya, saudara, banyak tema-tema yang menumbuhkan iman kita, yang perlu kita dengar dari firman Allah. Karena Alkitab ini kan terdiri dari 66 kitab, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan ketika kita meletakkan tema-tema di sana kan begitu banyak sekali, mungkin ribuan. Nah, semua tema-tema ini tentu bertujuan untuk menumbuhkan iman. Dan juga tentu khususnya tema yang kita ambil pagi hari ini mengenai persembahan, dengan tujuan tentu, saudara, firman Allah ini akan menumbuhkan iman kita. Itu intinya, saudara, kita mendengar firman Allah, sehingga kita memiliki pengertian yang benar akan firman Allah, atau pengertian iman yang benar akan firman Allah yang kita dengar. Nah, mari kita kembali, saudara. Begini, persembahan itu, saudara, sudah dijalani. Kita lihat semenjak dikatakan bahwa ketika Adam dan Hawa punya anak, Kain dan Habel, saudara, mereka sudah melakukan satu persembahan. Tentu, saudara, Adam dan Hawa juga sudah melakukan itu. Dan ketika anak-anaknya, saudara, Kain dan Habel juga melakukan satu persembahan. Jadi ketika kita melihat, saudara, bahwa di mana dari mula ini, saudara, bahwa persembahan memang dalam satu tata cara datang beribadah kepada Tuhan itu terus dijalani. Dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, kalau saudara perhatikan semua, saudara, dari alur dari atas terus sampai sekarang, ya, persembahan itu terus dijalani. Bahkan, saudara yang dalam Tuhan, bahwa secara umum tentu kalau saudara melihat juga secara umum bahwa dimanapun ada kegiatan-kegiatan ibadah kepada Tuhan, pasti ada namanya di sana, pasti ada persembahan. Kenapa? Karena secara umum semua memahami bahwa persembahan itu baik satu ajaran Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sehingga satu
saudara, bisa dibilang satu kegiatan di dalam ibadah itu mengenai persembahan terus dijalankan. Karena semua meyakini dari firman Allah bahwa segala persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya saudara ya. Memang ada banyak jenis-jenis persembahan di dalamnya saudara, di dalam Alkitab ini. Bahkan dalam kitab Roma menjelaskan persembahan tubuh kita. Ya, itu nanti kita akan jelaskan berikut, karena itu tidak menjelaskan, saya akan menjelaskan, bukanlah persembahan tubuh itu bukanlah tubuh manusia, tetapi persembahan yang dilakukan dulu adalah persembahan binatang, korban binatang, saudara, dengan tujuan adalah bagaimana cara menyelesaikan dosa manusia itu adalah dengan persembahkan domba, lembu, atau merpati. Tetapi ketika di perjanjian baru itu sudah diganti oleh persembahan tubuhnya Yesus, menebus kita, sehingga bagaimana sekarang kita itu adalah mempersembahkan tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, itu nanti kita akan bahas di poin-poin berikut. Tetapi saya akan bawa saudara dulu begini, saudara. Saya akan bawa masuk saudara adalah, mari kita melihat ada persembahan-persembahan yang dimana saudara, sekalipun itu adalah ajaran Tuhan, sekalipun itu menyenangkan Tuhan, tetapi ada persembahan yang memang dipersoalkan oleh Tuhan. Sehingga saudara, kita lihat Kain, kita lihat ya, Tuhan sebetulnya persoalkan persembahan dia. Sehingga dia marah, saudara. Kain ini marah. Kok kenapa persembahan Habel itu diterima, tapi persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan? Nah gitu. Karena Tuhan mempersoalkan di sini, dalam arti juga bahkan Tuhan menolak itu. Sehingga penting bagi kita, saudara, untuk belajar ini, sehingga kita akan lihat, saudara, ada beberapa poin ini kita perlu pelajari supaya kita dalam membawa persembahan pun kepada Tuhan itu betul-betul kita tahu bahwa pertama kita melandasi bahwa konteksnya kita membawa persembahan adalah konteksnya Alkitab, saudara. Ya, konteks dalam Alkitab. Jadi di dalam ibadah ini, saudara, yang kita bawa persembahan itu konteks Alkitab. Sangat berbeda mungkin dengan kadangkala, saudara, ya kita, putaran balik mobilnya kita kasih anggaplah itu kayak ya persembahan atau apa, saudara. Tapi itu berbeda. Ya, sama seperti Kain mungkin kalau dia mau kasih saja ke orang-orang, ya Tuhan juga tidak akan menolak itu ya, main kasih. Tapi ketika mau bawa kepada Tuhan, itu bisa dibilang tidak sembarangan, tidak boleh dengan asal-asalan. Jadi ketika mau bawa kepada Tuhan memang ada kekhususan memang, karena ini mau bawa kepada Tuhan. Nah, sehingga bagi kita, saudara, pagi hari ini setiap minggu kadangkala kita ibadah, saudara pasti kadangkala saudara bisa kalau tanpa disegarkan lagi dengan firman Allah, bisa cara kita meletakkan persembahan itu bisa jadi asal-asalan. Ya, saudara. Karena takutnya menjadi satu begini, saudara, tidak lagi melihat dengan iman bahwa ini adalah satu menyenangkan Tuhan, tidak lagi melihat dalam konteks Alkitab. Tapi bisa menjadi satu rutinitas saja, saudara. Oh, setelah muji Tuhan, udah kita akan jalan kolekta. Udahlah, begitu saja, selesai. Tanpa ada rasa iman yang Tuhan, biar persembahanku ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biar persembahanku ini memuliakan Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, bagaimana supaya kita kembali iman kita menghadapi persembahan itu tetap ada dalam relnya seperti Habel. Rel dalam firman Allah bahwa Habel tahu ini akan menyenangkan hati Tuhan. Begitu. Nah, sebab itu, saudara, bagaimana supaya kita tetap ada dalam relnya ini, saudara, seperti Habel, sehingga persembahannya berkenan kepada Tuhan, tentu kita harus terus menerima kebenaran firman Allah. Ya, mari kita akan melihat, saudara. Saya akan membawa saudara 4 hal yang persembahan dipersoalkan oleh Tuhan ya, supaya saudara bisa belajar pagi hari ini. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat tadi, pertama tentu persembahan yang dilakukan oleh Habel ya. Dan pagi hari ini kita akan melihat begini, saudara. Sebentar ya. Oh ya, ini. Mari saudara, saya akan ajak dulu saudara membuka Alkitab di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44.
Nah, tujuan tentu ini begini saudara, saya akan membawa saudara melihat ada persembahan yang dipersoalkan oleh Tuhan, dengan tujuan kita dengarkan firman Allah ini supaya kita ke depan saudara tidak saudara bisa, saya bilang bisa tidak sembarangan atau tidak asal-asalan, atau juga membuat iman kita ketika membawa persembahan tetap dalam konteks seperti Habel tadi, ya, bahwa ini akan menyenangkan hati Tuhan. Begitu. Ini saya bawa kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat ada persembahan yang dipersoalkan oleh Tuhan. Ayat 41. Markus 12 ayat 41. Mari baca ya, saudara, bergantian dengan saya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara bawa persembahan, seandainya terus saya tungguin begini, saya lihat. Saudara bilang apa, saudara? Ini bawa saya lihatin, saya tungguin. Nah, Tuhan Yesus begitu, saudara. Ketika bawa persembahan dia tungguin. Itu memang dia tungguin, saudara. Dia lihat soalnya. Dia lihat jumlahnya, dia lihat semua. Wah, kalau saudara begitu kan, saudara kasihkan, saudara biasa pegang, jangan sampai orang lihat kan. Tapi ini Yesus tungguin dan memperhatikan, dia katakan. Jadi dia tungguin, dia duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi memang dia tahu jumlahnya, orang kasih pun dia tahu. Ayat 42, saudara baca ya. 23. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan dia memasukkan 2 peker, yaitu 1 duit. Oke, jadi benar-benar Yesus lihat ya, baik yang orang kaya memasukkan, dia tahu jumlahnya, baik janda yang miskin juga memasukkan, dia tahu jumlahnya, karena memang dia lihat langsung, dia di depan peti persembahan. Ayat selanjutnya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Terus? Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Terakhir ya? Ya, oke. Saudara lihat ya, saudara. Sebelum saya masuk menjelaskan ayat ini, kira-kira nih kita bicara persembahan sekarang. Saudara, Tuhan lihat nggak, saudara, kalau kita memberi persembahan? Ya, Tuhan lihat ya. Oke, saudara, ini sedikit agak menggelitik kita ya, saudara. Tapi minimal supaya kita, saya katakan tadi, melihat Kain dan Habel, ada persembahan yang ditolak oleh Tuhan, ada persembahan yang diterima oleh Tuhan. Tujuan pengajaran firman Allah supaya tentu iman kita, saudara, tetap persembahan kita adalah persembahan yang seperti Habel yang diterima oleh Tuhan. Amin ya. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan persoalkan dari ayat-ayat ini. Coba muncul lagi, munculkan ayatnya lagi. Coba saya minta di ayat yang ke-43. Saudara perhatikan ya, apa yang dipersoalkan oleh Tuhan tentang persembahan antara orang kaya dan seorang janda. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Di sini Tuhan mempersoalkan. Coba saudara perhatikan, apa yang dipersoalkan oleh Tuhan di sini? Apanya, saudara? Apakah orang kayanya atau si jandanya? Atau apa yang Tuhan persoalkan? Apanya? Ada nggak saudara berani ngomong? Nilai atau ya jumlahnya, gitu kan saudara? Jumlahnya. Jadi kalau saudara melihat, saudara, ternyata saudara, Tuhan persoalkan juga adalah tentang jumlahnya. Saudara, padahal kan saudara, kalau kita lihat begini, saudara, Tuhan tidak persoalkan tentang tujuan mereka, sudah benar.
hati mereka mungkin sudah benar memang. Sikap mereka mungkin memang sudah benar dalam memberi persembahan. Tetapi di sini Tuhan persoalkan jumlahnya. Firman Allah berkata, Tuhan yang buat kaya, Tuhan yang buat miskin. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Begitu ya saudara. Jadi Tuhan tahu, Tuhan juga bisa melihat saudara. Kenapa Tuhan berkata janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain, katanya begitu. Bahkan dikatakan orang-orang kaya tadi. Karena memang saudara secara presentasinya mungkin memang Tuhan melihat, kamu kan sudah diberkati luar biasa. Kenapa persembahan kamu mungkin setara dengan janda ini? Begitu. Sehingga Tuhan persoalkan itu. Tidak boleh demikian. Kamu kalau diberkati Tuhan itu kan punya tujuan. Yang begitu. Jadi kalau dalam poin pertama ini tentang jumlahnya. Begini ya saudara, mungkin kita semua, saya ingat juga ya, dulu sebelum saya nikah ya saudara, kalau beli persembahan waktu itu kadang 500 tahun 92 begitu ya, 93. Jadi kalau mau beri, kalau di depan agak taruh ke dalam. Karena apa? Karena kalau diberi kan bunyi ketok gitu kan, logam kan. Tahu tuh. Nah, gitu. Tapi tentu lama kelamaan kan saudara kita akan berubah ya, baik dari nilai tukar kita berubah saudara. Dulu kita juga ada namanya polisi cepek begitu ya, kita kasih cepek saudara. Tapi kalau sekarang saudara kasih cepek di putaran balik itu, saudara dia terima terus dia lempar lagi ke mobil kita kan. Dia tidak mau terima. Nah, gitu. Dari sisi nilai uang memang dia berubah saudara ya. Dia berubah. Nah, dari si persembahan tentu juga saudara, saya mengingat dulu begitu ya 500. Lama-lama mulai diberkati Tuhan, kasih naik lagi kan begitu saudara. Terus sampai merasa sudah diberkati begitu. Dikasih lebih. Nah, maksud saya begini saudara. Kita ini sebagai jemaat beda-beda saudara. Ada yang masih sekolah, kuliah, ada yang belum kerja, ada yang sudah kerja, ada yang saudara penghasilan besar, ada yang penghasilan kecil, beda-beda semua. Tapi saudara yang selam Tuhan, bahwa tentu kita belajar begini saudara, semua kita berharap tentu saudara dalam aktivitas pekerjaan kita, saudara sebagai karyawan berharap supaya gaji saya satu waktu naik, saudara sebagai pengusaha, satu waktu usaha saya bisa diberkati lebih lagi, begitu saudara. Semua tentu ada kerinduan seperti itu. Nah, tetapi saudara dalam hal jumlah, kalau kita melihat dan ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, saudara mungkin kalau saudara merasa kita ya saudara dan saya saudara merasa saudara, iya saya diberkati ini. Saudara coba mungkin bawa lebih lagi, begitu saudara, meletakkan lebih lagi kepada Tuhan. Kenapa kamu bawa lebih lagi? Karena saya bulan ini diberkati lebih. Bulan depan mungkin, kenapa ya saya agak kecil? Ya, soalnya berkat saya tidak terlalu besar. Jadi, kenapa saudara? Karena memang saudara, kalau sekarang ini, kalau di teks Alkitab tadi, kalau Yesus itu zaman itu, memang dia menungguin kotak persembahan. Tetapi mungkin di zaman sekarang, Yesus tidak ada. Gembala juga, kami juga tidak menungguin, saudara. Mungkin yang si penjalan kolekta aja bisa lihat begitu, saudara. Kita kasih berapa. Tapi intinya bahwa Tuhan kita yang adalah roh itu, saudara, dia tetap tahu, saudara, bahwa kita ini orang yang sedang dapat berkat atau tidak, kan begitu. Jadi kalaupun Tuhan memberkati kita, sebetulnya dia punya tujuan. Bahkan saudara ada poin di mana berkat itu sebetulnya bagian daripada ujian, bukanlah sukacita besar, tetapi juga di dalam sukacita itu ada bagian ujian dari kita sebagai orang beriman. Jadi ada berkat, sebetulnya Tuhan menguji, ini orang saya uji nih, kasih berkat sekian, dia mau melakukan firman Allah atau tidak, begitu saudara. Nah, ini poin yang pertama kita bahas saudara ya. Jadi ada persembahan yang dipersoalkan oleh Tuhan, sehingga tujuan Tuhan mempersoalkan tadi saudara tentang jumlahnya, berkata sebetulnya kepada orang-orang kamu yang sudah diberkati lebih, jangan sampai kayak janda ini dong, harusnya lebih lagi, kata Tuhan Yesus ya. Kamu harus membawa lebih lagi tentang jumlahnya. Itu Tuhan persoalkan. Ada lagi satu, saudara, masih dalam
poin Tuhan persoalkan tentang jumlahnya, saudara, di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mari lihat ayatnya, saudara. Ini panjang tapi kita baca bergantian ya. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 dulu. Bergantian, mari bangkit berdiri. Cuma Tuhan lantai bawah juga bangkit berdiri. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sampai situ. Tuhan berkati, silahkan duduk. Ya, oke saudara ya. Jadi kalau saudara lihat ini, dalam konteks ini juga Ananias dan Safira ini katanya kan mereka menjual sebidang tanah dan mereka punya hasil itu. Dan mereka membawa kepada Petrus di kaki rasul-rasul sesuai dengan ajaran firman Tuhan untuk membawa persembahan. Tapi kita lihat saudara bahwa Roh Kudus melalui Petrus saudara mempersoalkan juga. Sehingga saudara dipersoalkan, apakah betul kamu bawa dengan jumlah sekian? Dikata begitu. Ternyata saudara Ananias berkata betul segini. Sampai Petrus berkata, kamu ini mendustai Roh Kudus. Jadi dia pikir, saudara Ananias pikir kan begini, memberi persembahan kan toh Petrus tidak tahu, pendeta tidak tahu. Ya memang pendeta tidak tahu, Petrus mungkin berkata begini. Tapi kan ini konteksnya kamu bawa persembahan pada Tuhan. Tuhan itu kan ada di mana-mana. Dan Roh Kudus itu ada. Nah sehingga Petrus berkata, Ananias, kamu kalau melakukan hal ini, kamu mendustai Roh Kudus. Oh benar, kami cuma dapat sekian, jadi cuma sekian. Ya sudah kalau begitu, kamu mendustai Roh Kudus, kamu bertahan dengan kebohongan kamu, ya sudah akan keluar, kata begitu ya. Terus di depan pintu rebahlah Ananias. Datang juga istrinya, ternyata mereka sudah kompak. Udahlah kalau pendeta tanya, pendeta Petrus tanya, kita bilang cuma sekian, nah gitu ya. Nah jadi datang mereka bawa persembahan, dipersoalkan oleh Petrus di sana melalui Roh Kudus tentunya ya. Dipersoalkan, Safira, betul tidak kamu dapat sekian? Oh betul. Sekali lagi saya tanya, kamu betul tidak sekian kamu dapat? Saya pikir-pikir ini pendeta Petrus berani ya. Masa kalau saya begini kan suruh pasti langsung tinggalin gereja ini kan. Ini Pak Gembala ini mata duitan. Masa nanya kamu dapatnya segini atau tidak? Kan begitu. Bahaya saya saudara. Tapi Petrus berani sekali saudara. Dia bilang kamu bohong ini, begitu. Terus Safira bilang, oh betul kami segini. Oh kalau begitu ya sudah, kamu telah mendustai Roh Kudus, silakan kamu keluar. Di situ kamu akan lihat bahwa suamimu sudah rebah dan kamu juga akan ikut ke sana. Dan betul lah, ketika Safira keluar juga rebah juga dia. Jadi kalau dari hal ini sebetulnya betapa
perhatian Tuhan tentang persembahan itu sebetulnya. Sehingga yang kita ambil di sana bukan saudara takut, bukan di situ, tapi betapa saudara dan saya ketika kita membawa persembahan harus melihat bahwa persembahan itu betul-betul Tuhan sangat memperhatikan. Amin, saudara. Sehingga saudara dan saya juga ketika membawa persembahan itu bukan saudara merasa biasa-biasa saja. Itu membuat saudara punya iman bertumbuh dalam hal persembahan, membuat iman kita itu betul-betul saudara Tuhan itu berkenan akan persembahan kita. Itu yang pertama, saudara. Tuhan persoalkan tentang jumlahnya, saudara, ya. Jumlahnya, dan kalau kita masuk lagi, saudara akan melihat yang kedua. Masih berapa menit saya? 10 sampai 15 ya. Kita lihat lagi di Nehemia, saudara. Jadi ingat ya, yang pertama tentang persembahan, Tuhan pernah persoalkan persembahan itu mengenai jumlahnya. Jadi pesan rohani bagi kita tentu sekali lagi, kalau kita sudah diberkati Tuhan lebih, saudara, biarlah kita membawa persembahan juga mungkin lebih daripada orang yang mungkin belum saudara, belum diberkati. Saya ingat saya bilang tadi, saudara, ya saya juga pada waktu masih belum sekolah Alkitab ya, melihat, kalau ada bapak itu kasih persembahan segitu ya, saya kasihnya 2.000. Nah, saya tutup, Tuhan, kalau saya sudah diberkati nanti saya tentu akan memberi persembahan lebih lagi, begitu ya. Karena memang belum pada waktu itu. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini ada mungkin sudah diberkati, tapi kalau merasa, Pak, saya belum diberkati, saya masih sekolah, masih anak-anak. Tunggulah, satu waktu engkau pasti diberkati Tuhan. Terima dulu firman Allah ini, amin. Terima firman Allah. Oh Tuhan, kalau saya sudah diberkati lebih, saya akan membawa lebih lagi daripada sekarang. Bukan dari orang lain, saudara, lebih lagi dari sekarang. Amin. Ya, lanjut ya. Ada persoalan lagi, ada persembahan yang dipersoalkan Tuhan lagi. Yang kedua, mari kita lihat, saudara. Nehemia 13 ayat 1 sampai 10. Nehemia 13 ayat 1 sampai 10. Bergantian lagi ya, saudara ya. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Ayat 5. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artaxerxes Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. 7. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu melempar semua berapa Tobia ke luar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa semua bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Ayat 11. Baca bersama-sama, 2, 3. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?
Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Balik lagi ayat 10, tahan dulu di situ ayat 10 ya. Ini ceritanya begini. Jadi ini adalah bait Allah, saudara, bait Allah di Yerusalem ketika orang-orang Israel pulang dari pembuangan pada waktu itu. Saudara, akan ada orang-orang khusus di antara 12 suku orang Israel. Ada satu suku namanya suku Lewi. Itu suku Lewi itu adalah khusus mengurus rumah Tuhan. Mereka memang dikhususkan oleh Tuhan. Ya kalau sekarang kita mengambil khusus yang mengurus, menyampaikan firman itu seperti kami hamba-hamba Tuhan begitu ya. Nah, saya balik lagi. Ini orang-orang Lewi, saudara. Mereka dikhususkan di situ, tetapi saudara, ketika Nehemia setelah pulang dari menghadap Raja Artasasta, dia balik melihat bait Allah itu, dia berkata, mana orang-orang Lewi yang justru mengatur rumah Allah ini? Terus mereka kasih informasi, orang-orang Lewi telah meninggalkan bait Allah, mereka telah pergi ke ladang. Loh, kenapa seperti itu? Mereka kan ditugaskan untuk mengurus rumah Tuhan. Nah, panggil mereka semua, begitu. Suruh mereka datang ke sini. Dipanggillah mereka, orang-orang Lewi datang ke sini. Ditanya sama Nehemia, kenapa kamu tinggalkan rumah Tuhan? Orang Lewi mengadu, bagaimana kami mau ada di sini? Kami kan punya keluarga, kami punya anak. Sementara orang-orang ini, Israel tidak lagi membawa persepuluhan, katanya. Oh, Nehemia langsung datang. Hai orang-orang Israel, begitu. Tentu firman Tuhan yang melalui Nehemia. Kenapa kalian tidak melakukan ini? Mereka lapor, itu ada Tobia. Dia sebetulnya yang mengambilnya. Sebetulnya kota itu masih ada, tapi dia ambil dan dia tidak berikan kepada orang Lewi. Marahlah Nehemia di situ. Marah Nehemia berkata, orang-orang Israel, kalau kalian tidak akan bertobat, kita punya rumah Allah dan kalian tidak akan diberkati Tuhan. Kembalikan semuanya, begitu. Nah, dari cerita ini, saudara, dari konteks kita baca, sehingga orang Lewi kembali lagi ke bait Allah. Apa yang Tuhan persoalkan di sana? Memang Tuhan persoalkan tentang persepuluhan. Nah, ini juga, saudara, ini penting juga buat saudara pahami, saudara. Penting saudara pahami, ya. Karena persembahan persepuluhan ini memang sudah dari sana, saudara. Tuhan juga mengajarkan itu untuk kita melakukan hal itu, ya. Persepuluhan itu bukan hanya, saudara, kamu kalau memberi persepuluhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, satu berkat yang baru. Tuhan akan mengharding belalang pelahap bagimu. Bukan, jadi persepuluhan itu, saudara, memang dua hal, saudara. Persepuluhan itu, satu sisi, saudara, dia itu memang karena dia pertama sudah terima berkat. Kan begitu, saudara. Tidak mungkin kita itu atau Nehemia berbicara kepada orang Israel kembalikan persepuluhan kalau mereka sebetulnya belum terima berkat. Jadi hal pertama itu adalah karena dia sudah terima berkat, sehingga Nehemia berbicara kepada orang Israel, kamu harus kembalikan persepuluhan itu untuk orang Lewi. Nah, kedua, memang ketika mereka punya iman mengembalikan persepuluhan, harus ada harapan iman juga bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Satu berkat yang baru lagi Tuhan akan curahkan bagi kamu, sehingga kamu juga kembali akan datang membawa persepuluhan untuk memelihara kehidupan orang Lewi. Kan itu tujuannya. Nah, saudara, jadi Tuhan persoalkan di sini. Jadi tentu kita belajar dalam hal ini, saudara, bahwa ternyata ada persembahan-persembahan yang Tuhan persoalkan. Ketika juga di sini, ketika orang Israel tidak membawa lagi, begitu Tuhan perhatikan. Tuhan sangat melihat juga, ini orang kok tidak lagi. Nah, apa yang jadi pelajaran rohani bagi kita, saudara? Tentu bagi kita, saudara, ada mungkin kadang-kala kita begini, kita sudah terima berkat, tapi kita belum mengembalikan persepuluhan. Coba kembalikan pada kebenaran firman Allah. Tuhan akan pelihara kita. Amin, saudara. Tuhan akan pelihara. Beberapa waktu lalu saya dapat minta komentar dari teman. Bro, bagaimana menurut bro ini? Ini ada, dia kirim juga, mungkin saudara pernah dapat juga ya. Ada komentar tentang persepuluhan. Jadi ada seorang pendeta, dia berkata, persepuluhan itu kenapa kamu harus bawa ke rumah Tuhan? Udah, pendetanya nanti Tuhan pelihara, kata begitu. Tuhan pasti pelihara dia. Udah, mendingan persepuluhan kamu kasih ke orang tua kamu. Itu lebih baik. Ya, sehingga saya jelaskan, ya baik, beri kepada orang tua memang baik. Baik, tapi ingat, baik belum tentu benar. Baik bukan berarti benar. Kita yang diajarkan Tuhan adalah benar. Itu yang pertama kamu harus pahami. Terus saya tanya, kamu punya nggak 90%?
dari berkat kamu terima, kan begitu ya? Kamu kan ada 90%. Kenapa tidak mau ambil dari situ, kasih ke orang tua? Nah, mungkin itu benar malah, bukan baik malah. Tapi itu justru benar. Kalau kamu ambil dari 90% kamu, ya, kamu ambil sekian dari seandainya kita punya 1 juta, 100.000 saya bawa ke persepuluhan, ada 900.000 nih. Saya bawalah ke orang tua yang dari 900 saya kurangi. Saya ambil 100.000 atau 200.000 kasih orang tua. Nah, ini mungkin benar, saya bilang. Bukan baik malah. Kalau benar pasti sudah ada baik. Tapi baik belum tentu ada kebenaran di sana. Seorang Tuhan ya betul juga ya. Habis ini pendeta besar yang menjelaskan, ingat pendeta besar belum tentu benar. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau dibawa oleh firman Allah pada kebenaran. Amin, saudara. Kebenaran, bukan pada hal yang baik saja, tapi kebenaran. Coba saudara buka, saudara, supaya saudara mungkin timbul iman yang luar biasa dalam hal ini ya. Maliaki 3 ayat, mulailah ayat yang ke-6 ya saudara, atau ayat 7 ya. Maliaki 3. Mari percayalah Tuhan mengajarkan saudara kita kebenaran. Amin saudara ya. Kebenaran. Baca ya saudara, saya baca 6 ayat 7. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah katanya, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Jadi Tuhan persoalkan ya tentang persepuluhan bagi orang sejak nenek moyang katanya. Dan ternyata ada orang Israel yang telah menyimpang atau meninggalkanlah tentang persepuluhan, sehingga Tuhan suruh kembali mereka. Kembali pada kebenaran, karena persepuluhan itu adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Manusia tidak ada yang benar, ini kebenaran Tuhan. Manusia yang mesti masuk pada kebenaran Allah itu. Sehingga Tuhan bilang, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, seharusnya kan tidak boleh. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ternyata orang yang sudah paham tentang persepuluhan dan tidak melakukan itu, Tuhan menganggap kamu mau menipu Tuhan. Tapi sebetulnya tidak bisa kita menipu Tuhan ya. Ayat 9. 2 ayat 9 3. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Aku akan menghargai bagimu lama, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12 terakhir saya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara, kalau saudara lihat, Tuhan persoalkan di sana juga mengenai tentang persepuluhan sebetulnya bagi orang Israel pada waktu itu. Tuhan persoalkan karena ada dikatakan banyak kalian sudah menyimpang, kalian telah meninggalkannya, sehingga Tuhan menyuruh mereka supaya kembali melakukan itu. Dan Tuhan berjanji, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang baru kepadamu? Nah, saudara, bahkan Tuhan berkata, aku akan menghardik belalang pelahap bagimu. Belalang itu kan saudara, itu pelahap itu biasanya kalau di pertanian, konteks pertanian ini ya saudara, biasa kalau dia sudah mau panen itu belalang pelahap ini dia bisa datang menghabisinya, sehingga namanya gagal panen begitu saudara. Itu biasa ada di pertanian saudara, gagal panen itu karena ada belalang datang ke sana. Nah, Tuhan mengambil satu perumpamaan atau contoh di sana supaya memudahkan orang Israel memahami, karena orang Israel zaman dulu kan mereka sebagian besar adalah usahanya adalah pertanian, sehingga Tuhan memberikan contoh di situ.
Tuhan sebetulnya mengajarkan sesuatu kebenaran, dia bertanggung jawab akan kebenaran. Itu maksud Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan tentang suatu persembahan, tentang persepuluhan, dan ketika orang Israel itu meninggalkan, Tuhan persoalkan itu. Karena Tuhan mau tetap ada di jalur kebenaran itu. Di jalur kebenaran itulah orang Israel akan dipelihara oleh Tuhan. Dan kita kembali tentu dalam refleksi hidup kita. Mari kita balik kepada kebenaran firman Allah. Di awal tahun ini kita taruh iman kita, saudara. Bahkan kita melihat dalam sebuah persembahan yang 2 poin ini ya, kita membahas ini, saudara. Sebenarnya saya punya 4 poin untuk saya ajarkan saudara melihat tentang persembahan yang dipersoalkan oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini kita bahas 2 ini, saudara. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita, saudara, melihat satu persembahan ini memang adalah sebuah ajaran Tuhan yang tentu kita harus ikuti, supaya bagaimana persembahan kita menjadi seperti Habel di sana, bukan ditolak oleh Tuhan tetapi diterima oleh Tuhan, sehingga kita juga akan melihat bahwa persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Baik kita melihat, kadang-kala kita berpikir, ya pokoknya kita bawa pada Tuhan sebegini saja, tentang jumlahnya. Itu kan Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sikap kita, Tuhan melihat tujuan kita. Betul itu, saudara. Sehingga kita bisa melihat antara janda dan orang kaya tadi, dua-dua telah memilih sikap itu. Baik janda dan orang kaya telah memiliki sikap hati yang benar, telah memiliki tujuan yang benar, telah memiliki saudara, kerinduan yang benar. Tetapi saudara, ada yang dipersoalkan Tuhan tentang jumlahnya. Saya percaya kita jemaat Tuhan, saudara masih anak-anak, masih remaja, masih sekolah, masih kuliah, saudara. Sekarang saudara mungkin, saya masih hidup dibiayai orang tua. Tapi percayalah, satu waktu engkau menjadi seorang yang sukses, seorang yang berhasil. Tapi engkau sudah punya iman, Tuhan, kelak nanti aku diberkati Tuhan, persembahanku tidak seperti ini, aku harus naik persembahannya. Amin, saudara. Saudara mungkin sebagai karyawan, dan sekarang atau nanti saudara menjadi seorang pengusaha, saudara harus beda lagi. Ketika saudara lihat, Tuhan, usahaku diberkati, aku terima berkat Tuhan, aku tidak boleh lagi persembahan seperti ini. Amin, saudara. Mesti lebih lagi. Karena ingat, Tuhan memberkati kita, dia punya tujuan. Haleluya, saudara. Oke, saudara, demikian firman Allah saya bisa sampaikan buat saudara. Mohon maaf lebih lagi, saya bisa menyampaikan 1 jam hampir ya. Nah, tadi saya berpikir mungkin saya cuma buat 15 menit nanti menyampaikan firman. Tapi ternyata Pak dokter yang sudah kasih tahu rahasianya, saya dapat minum ini, saya langsung segar lagi. Itu tadi saya lemas sekali. Tapi setelah saya lihat, minum ini, langsung segar lagi. Berarti saya memang betul kekurangan, bukan kekurangan uang, tapi kekurangan elektrolit ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita buat firman-Nya. Mari kita akan terima perjamuan kudus. Kepada yang bertugas boleh maju ke depan. Darahnya, bangkit berdiri, lantai bawah bangkit berdiri. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami ya Tuhan, hamba-Mu dan para pelayan-pelayan-Mu dan semua jemaat Tuhan. Kami menghadap Tuhan akan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, yang mengingatkan kami akan penebusan-Mu bagi kami ya Tuhan di atas kayu salib, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam Engkau. Setiap kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terlebih iman percaya kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan telah menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Darahnya amat kuasa.
Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita semuanya, baik di lantai atas, lantai bawah. Angkat tangan kanan kita mengucap syukur. Bilang terima kasih kepada Tuhan karena perjamuan kudus ini, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berarti kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kepastian yang sudah benar-benar selamat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lihatlah tangan-tangan kami mengangkat kepadamu, mengucap syukur. Berterima kasih ya Tuhan atas penebusan-Mu bagi kami. Sehingga setiap kami yang ada, kami adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Rohani kami diberkati, jasmani kami diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati setiap persembahan kita, perjamuan dan firman Tuhan yang kita sudah terima. Dan untuk jemaat yang masih melakukan persembahan transfer, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814558872 atas nama Didi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua, pembelian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA digital 0097261639639, kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Hence Manorek bagi gembala sidang. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyana. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, selesai perjamuan, tentunya kita sudah tahu minggu pertama ada 2 puasa selama 3 hari ya, dari Senin sampai Rabu. Puasa bisa dipilih, puasa Esther, Daud, Adam atau Daniel ya. Bagi jemaat silakan pilih, dan itu mulai dari besok sampai hari Rabu. Ibadah komsel hari Rabu bertempat di Pasar Minggu di keluarga Bapak Akyong jam 7:30 malam. Ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Ya, 2 pagi di gereja setiap hari Sabtu mulai jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ibadah YMB pada jam
18.15 atau jam 6 sore, jam 6.15 sore. Dan kembali ibadah minggu seperti biasa jam 8 pagi ibadah raya pertama di gereja, jam 10 ibadah anak di gereja, dan jam 5 sore ibadah kedua di gereja dan online. Ya, puji Tuhan, itu pengumuman. Tidak ada tambahan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan, ini awal bulan di bulan Februari. Jadi bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Februari bisa angkat tangan yang ada yang ulang tahun di bulan Februari. Jadi nanti kita akan doakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari. Mungkin di bawah ada, di atas ada. Kalau ada nanti kita doakan ya. Dan itu saja pengumumannya. Jangan lupa untuk puasa besok ya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Oh, sebelum itu ada ini ya, pengumuman lagi untuk diakonia. Jadi mungkin di slide-nya belum ada, tetapi di bulan ini kita sudah akan kembali melakukan kegiatan donor darah yang akan diadakan pada minggu ketiga di bulan Februari. Ya, minggu ketiga, jadi tanggal 5, kemudian minggu depan tanggal 12, berarti tanggal 19 ya. Tanggal 19 Februari kita akan adakan donor darah di tempat ini selesai ibadah seperti biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mulai sampaikan kepada teman-teman saudara untuk mereka-mereka yang sudah biasa ataupun mereka yang rindu untuk bisa sama-sama melakukan donor darah, bisa ikut di tempat ini minggu depan dan depannya lagi ya. Jadi tanggal 19 Februari kita akan adakan donor darah di tempat ini. Oh iya, dan ini ada saudara kita dari Korea yang lagi liburan. Jadi nanti selesai ibadah ini bisa menyapa. Ini ada Thea yang duduk di depan sini ya. Jadi pada saat di bawah bisa menyapa ya. Oke, jadi itu saja. Sama-sama akan kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah buat dalam hidup kami. Kami boleh menikmati pembelaanmu, pemeliharaanmu, penyertaanmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya kami lewati semuanya ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang kami sudah dengar. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami sudah dikuduskan oleh Engkau dan kami selalu ada di dalam Engkau. Oleh karenanya Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang ini kami mohon kiranya tangan-Mu yang berkuasa senantiasa menggenggam hidup kami. Tangan-Mu senantiasa menuntun kami sehingga kami tidak salah di dalam melangkah Tuhan, tetapi kami boleh selalu melangkah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang Tuhan yang menjadi saksi buat orang di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-umat-Mu yang saat ini datang kepadamu Tuhan. Ada di antara mereka yang mengalami Tuhan pergumulan-pergumulan tentang apapun juga, baik mengenai keuangan, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, mengenai kesehatan, mengenai hari depan mereka, anak-anak mereka, pendidikan, bahkan mengenai apapun juga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kami, dan kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa setia menantikan janji Tuhan, senantiasa menantikan pertolongan-Mu yang kami yakin tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menolong kami, Engkau senantiasa membela kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan, Kau melihat keberadaan bangsa ini Tuhan, memasuki tahun ini Tuhan, di mana Tuhan dikatakan ini adalah tahun politik, dan dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup menakutkan Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang sanggup untuk menolong kami. Kami punya Allah yang senantiasa memegang kehidupan kami, sehingga kami percaya kami umat-umat-Mu yang mengandalkan Engkau tetap terpelihara di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati pemerintah yang ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan seluruh aparat-aparat negara yang ada, Engkau memberkati. Berikan mereka takut akan Engkau, sehingga mereka melakukan Tuhan, memimpin bangsa ini Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan umat-umat-Mu Tuhan, setiap pergumulan umat-umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan GPDI Kota Wisata yang berulang tahun di bulan Februari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, ditambahkan setahun dalam usia mereka. Biarlah Engkau tambahkan iman percaya mereka semakin kuat di dalam Engkau. Demikian juga setiap kami umat-umat-Mu, kami juga semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja dan Engkau beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami semuanya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga lah yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Kami memohon memberkati kami semua ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga kami mohon berkati kami juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.